Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel ini. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana seorang ibu yang bijak, ibu yang cerdas, ini mengkritik balik seorang anggota DPRD ya teman-teman yang mengata-ngatai KDM itu sebagai gubernur lambe turah ya teman-teman. Di sini akan diperingatkan dan dikritik balik oleh seorang ibu cerdas ya teman-teman tentang bagaimana seharusnya etika dalam berkomunikasi sebagai seorang anggota DPRD gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Guys, saya sematin video dari salah Iya, satu guys. anggota DPR Republik Indonesia, Komisi 10. Awas kalian keselak nyimaknya ya, 50 detikan Gubernur videonya. yang sangat lambe tura. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naib. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Dedi Mulyad, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura, macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa setiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi Saya izin menanggapi ya Bapak. Bapak ini kan seorang anggota DPR Komisi 10 dari PKB ya Bapak. Saya kaget bener ketika nonton video Bapak, isinya tuh ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi, gubernur kami Jawa Barat, dengan gubernur yang naif, lambe turah. Pak, itu dalam etika komunikasi sebagai seorang pejabat publik, seharusnya Bapak menghindari diksi-diksi seperti itu ya Pak, karena itu hanya akan menjatuhkan diri Bapak sendiri. Kemudian Pak, lambe turah, kelebihan bicara ya, artinya gitu kan. Ya, memang Pak Deddy itu kelebihan Pak bicaranya. Sampai-sampai kita rakyat yang nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan para elit di atas jadi ngerti Pak. Oh gitu. Itu akibat dari kelebihan bicaranya Kang Deddy Mulyadi loh. Oh jadi gitu mulu ya kerjanya. Oh jadi selama ini duitnya banyak tapi pantesan rakyat gini-gini aja. Nah itu memang lambe turah, kelebihan bicara ya. Buat kalian KDM disebut lambe turah karena mungkin menyenggol kalian. Tapi buat rakyat, Kang Deddy Mulyadi itu sosok pemimpin yang dengan gaya bicaranya yang spontan seperti itu dan bicara belak-belakan, itu bikin kita jadi paham sebagai rakyat. Oh, jadi selama ini oh gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua naif. Iya kali ya. Buat orang-orang yang kepinteran banget, KDM itu naif ya. Naif banget. Tapi buat kami rakyat Pak, Kang Deddy Mulyadi itu adalah salah satu contoh pemimpin yang punya strong leadership. Ini menurut saya ya Pak. Dan dia punya keberanian dalam memutuskan sesuatu itu on the spot Pak. Itu rakyat seneng banget loh Pak punya pemimpin kayak KDM ya. Saya sih kalau dibilang pendukung buta enggak juga Pak. Saya tetap dengan kesadaran kok kalau KDM ada yang salah, saya juga tetap mengkritik beliau. Tapi dalam hal ini saya menyampaikan bahwa rakyat suka Pak dengan gaya kepemimpinan Pak Deddy yang kuat. Punya karakter dan berani. Itu ya. Terus kemudian soal Kormi. Kormi apa sih? Jujur saya baru ngeh nih. Kormi. Saya cuma tahu KONI. Ya, kalau KONI kan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kalau Kormi apa? Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Gitu. Kalau KONI itu lebih mengedepankan olahraga prestasi. Kalau Kormi itu lebih mengedepankan olahraga masyarakat gitu ya. Nah, Bapak mengkritik KDM itu hanya karena tidak mengirim perwakilan Kormi Jawa Barat ke NTB ya. Dan Bapak membandingkan dengan
kalau ngasih bantuan ke UMKM itu bisa. Kalau ngirim anak-anak nakal, masa kalau ngirim anak-anak nakal ke barak bisa, Pak? Itu nggak apple to apple, Pak. Pertama, Pak, saya harus koreksi. KDM, kayaknya saya belum pernah dengar bahwa untuk membantu UMKM harus vasektomi. Ada juga tentang bansos ya. Itu pun sudah diklarifikasi KDM bahwa tidak ada kebijakan vasektomi terkait bansos. Clear ya? Terus kedua, masa sih untuk ngirim anak-anak nakal aja ada duitnya? Pak, sekali lagi nggak apple to apple ngebandingin, seolah-olah nggak gitu penting ngurusin anak nakal, seolah-olah nggak gitu penting ngurusin UMKM, seolah-olah cuma kormi yang penting. Mungkin saya tidak tahu ya jawaban KDM terkait ini, tapi menurut sudut pandang saya yang beberapa waktu ini menyimak Kang Deddy Mulyadi, beliau itu lebih mementingkan rakyat loh Pak, lebih mementingkan semua kegiatan-kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Beliau kayaknya tidak suka dengan acara seremonial gitu deh Pak. Mungkin itu kali Pak, makanya dia nggak ngirim, karena daripada duitnya dihabisin buat seremonial, masih mending duitnya dibagi-bagiin ke rakyat. Terus itu koreksi Pak, jangan menyepelekan tentang mengurusi anak-anak nakal ya. Anak nakal itu kalau dibiarin Pak, jadi kerusuhan Pak buat rakyat lain. Iya nggak? Anak-anak yang tawuran dibiarin, yang mabok-mabokan dibiarin, yang mengganggu ketertiban sosial itu dibiarin. Gimana jadinya Pak negeri ini? Aduh, apalagi ya yang harus saya tanggapin Pak? Udah deh, gitu aja ya. Siapa mal mangi gubernur model kieu? Nges mere rupa-rupa gelar kain gubernur konten. Bener tuh? Bae jadi gubernur konten. Kembae lumayan, boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu ngulikeun ka batur. Sabab harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal, miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jeung influencer, jeung bajer, jeung konsultan ku aing dipake ngabangun imah maici. Bener tak? Dipake ngabiayaan ngabangun jalan geuningan can Kang di jalanna tunggu sakedeung deui engke jalan aralus di Jawa Barat, tapi nu ti heula alus jalan provinsi heula. Terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Itu teman-teman, kalau dikatakan Kang Deddy Mulyadi ini lambe turah, yang tadi artinya katanya kelebihan bicara gitu ya. Saya belum cek sendiri sih apa arti lambe turah tadi. Kalau dengar pernyataan si ibu, kelebihan bicara gitu ya teman-teman. Tapi saya sudah cukup menyimak, ya tidak banyak tapi beberapa ya, pidato, argumentasi dari KDM. Menurut saya isinya tidak kosong, tapi bagus-bagus ya teman-teman. Apalagi ketika dia bicara tentang etika lingkungan, menurut perspektif Sunda Wiwitan, lalu bicara tentang anggaran. Menurut saya semua itu bagus teman-teman, sebagai bentuk himbauan, sebagai bentuk gerakan ya, sebagai bentuk dalam tanda kutip reformasi di tubuh pemerintahan Jawa Barat. Saya melihat semua dalam konteks itu ya teman-teman, semuanya dalam konteks pembenahan ya, semacam ada dorongan yang ya kan strong leadership ya KDM ini, semacam ada dorongan yang membuat pemimpin yang ada di bawahnya itu untuk berbenah ya, mengikuti kecepatan daripada KDM itu sendiri. Ya itu yang saya tangkap. Jadi sejauh ini saya lihat KDM sekalipun beliau berbicara, tapi bicaranya menurut saya masih dalam konteks dalam tanda kutip tadi mereformasi tubuh pemerintahan di Jawa Barat ya. Memang harus seperti itu jiwa seorang reformator ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana?
Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.